Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video selanjutnya kita lanjutkan dengan mencontohkan, menjurnal, mencatat untuk transaksi penjualan. Yang pertama, transaksi penjualan barang dagangan secara tunai. Yang keduanya secara kredit. Begitu ya, teman-teman. Karena kemarin kita sudah menjurnal untuk pembelanjaannya, ya, untuk pembeliannya. Nah, ini kan sudah secara transfer. Dan kita sudah mempunyai di neraca itu persediaan barang dagang itu senilai 145. Jadi belum ada penjualan satupun. Dan di laba rugi belum ada pendapatan penjualan berapapun per Januari itu pada saat buka. Nah, kita contohkan sekarang misalkan di bulan Februari ada penjualan tunai. Bagaimana untuk menjurnalnya dan bagaimana ke pengaruh kasnya dan bagaimana pengaruh ke persediaannya dan bagaimana pengaruh ke laba rugi. Oke, kita praktekkan saja langsung. Misalkan pada tanggal 3 bulan 2 tahun 2024 ada penjualan ya. Kita kasih keterangan dulu di sini. Penjualan akan saya contohkan rupa-rupa barang aja. Tapi kalau nanti teman-teman di prakteknya mau per jenis barang yang laku ya mangga sesuai dengan nota kwitansi atau faktur ya. Kalau saya ini ceritanya rekap saja semua nanti untuk HPP-nya di rata-rata. Rupa-rupa barang dagang misalkan per hari ini rekap ya. Barang penjualan rupa-rupa barang dagang. Ish, barang dagang. Walaupun ini contoh saya cuma 3 jenis barang dagang ya. Cuma minyak sayur, itu hanya kemasan dan karena ini perdagangan besar ceritanya. Misalkan lakunya itu total penjualannya itu dalam satu hari misalkan ini 30 juta. Nah, untuk jurnalnya kode dan akun ini kunci di sini jangan sampai salah. Tentu saja karena ini penjualan cash, tidak ada keterangan dengan kredit, berarti ini cash ya. Berarti diterima uang cash tersebut di kas tunai. Nah, itu dari mana hasil penjualan. Kita cari penjualan barang dagangan. Nah, ini kalau mau satu-satu ini kan sudah nih ada minyak kemasan, minyak curah, air mineral. Karena saya supaya cepat atau boleh hanya minyak kemasan saja, boleh ya, minyak kemasan misalkan seperti itu biar lebih paham ya. Nah, khusus untuk penjualan ini ada dua jurnal berpasangan begitu ya. Ini untuk mencatat total nilai uang yang diterima dan sumbernya dari mana. Jadi uang kas diterima senilai 30 dari mana ini? Dari hasil penjualan minyak kemasan. Begitu ya. Ini bisa dijumlah ya dari nota-nota, kwitansi, begitu ya. Kalau mau per eh, jenis barangnya. Nah, pada saat pencatatan seperti ini sudah akan kita bisa lihat neraca saldonya otomatis. Nih, ini kan persediaan barang dagangannya masih utuh terlihatnya. Ya, tapi uang kas tunai ada nih 39 itu karena sudah tertambah dengan nilai saldo sebelumnya. Akan bisa dilihat di neraca. Nah, ini kan masih utuh tuh. Di laba rugi pasti akan ada. Nah, ini belum muncul, maaf. Belum muncul di sini karena kita belum memindahkan eh nah ininya bulannya Februari. Nah, ini muncul kan pendapatan penjualan barang dagangan. Nah, ini harga pokoknya belum ada ya. Jadi seolah-olah uang yang diterima 30 juta itu laba, laba kotor ya yang belum digunakan. Nah, ini kan seolah-olah laba tuh langsung 30 juta untuk bulan Februari. Padahal di dalamnya ada modalnya cek istilah orang Sunda mah. Gitu ya. Jadi harga belinya dulu itu berapa? Kita estimasi saja untuk pencatatan HPP-nya atau harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan ya.
Misalkan kita hanya dapat itu 30%-nya. Berarti tinggal, misalkan kita marginnya 30%. Berarti 30 juta dikurang 30% kali 30 juta. Nah, di sini bukan marginnya yang ditulis ya, tapi harga pokoknya. Nah, untuk jurnalnya ini tidak ada kaitan dengan kas ya. Di sininya eh, harga pokok penjualan untuk debitnya, untuk kreditnya ya barang dagangannya, minyaknya yang kan keluar di bawah dijual ya, berkurang senilai 21 juta di sini ya. Persediaan. Tanggalnya tanggal yang sama atau supaya enak ya, karena ini satu rangkaian, jadi jangan dipilah ya. Saya memilah per baris itu supaya memudahkan perbedaan transaksi per keterangan. Waduh, sorry ini rumusnya jadi kacau karena barisnya yang salah. Harusnya ini 40. Oke, bentar. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat berarti kita punya marginnya itu berapa? 30 dikurangi 21. Nah, ini akan otomatis di sini. Nah, cuman 9 juta. Nah, ini ya. Total penjualan nilai rupiahnya 30 juta. Ternyata dari nilai 30 juta itu ada modalnya. Ini contohkan murni HPP itu harga belinya saja ya, tidak ditambah dengan harga-harga langsung atau maaf biaya-biaya langsung terkait dengan pembelian barang. Dengan asumsi tadi punya 30%. Itu tergantung kebijakan di teman-teman ya, di BUMDes-nya. Nah, seperti itu untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai. Ada dua jurnal. Jurnal pertama mencatat total nilai uangnya yang diterima. Jurnal yang kedua mencatat pengurang dari barang yang terjualnya itu berapa nilainya begitu ya. Bahasa simpelnya seperti itu supaya teman-teman mudah paham. Nah, ini ada aliran kas nggak? Ada. Nah, ini kan diterima uang. Tinggal kita klik next. Coba kita cek dulu di lognya. Pasti ada selisih senilai 30 juta karena belum kita eh, melakukan komponen arus kas untuk dipilih ya. Nah, ini kas masuk operasi jelas ya karena hasil operasi. Hasil apa? Hasil dari penjualan barang dagang. Kita klik. Nah, selesai. Jadi itu ya teman-teman untuk mencatat penjualan secara tunai. Nah, untuk yang kedua, kita mencatat bagaimana kalau penjualan itu dilakukan secara kredit. Gitu ya. Jadi ada pelanggan yang berbelanja ke kita itu pembayarannya ditangguhkan akan dibayar kemudian. Bagaimana caranya? Sama dengan yang tunai, cuman bedanya hanya di kode dan nama akun yang pertamanya ini. Piutang begitu ya teman-teman. Kita contohkan, keterangannya ganti, jadi tinggal keterangannya yang kita ubah menjadi penjualan secara kredit, penjualan rupa-rupa barang dagangan secara kredit ya. Atau jangan rupa-rupa ya, itu minyak sayur aja, minyak sayur curah misalkan, MS curah secara kredit. Kalau ini minyak sayur kemasan tadi ya. Lupa tadi, sama mencontohnya campuran.
penjualan MS kemasan. Ini contoh aja ya. Misalkan laku ternyata lebih besar, misalkan lebih besar 40 juta. Nah, ini juga sama. Untuk yang lainnya ada nanti HPP-nya. Cuman bedanya di sini jadi piutang, ya, piutang usaha. Jadi piutang usaha terhadap, nah ini adalah penjualan minyak sayur, penjualan minyak curah, aduh monyak, maaf itu salah ketik. Kemudian untuk HPP-nya kita kopas aja. Misal ini penjualannya di tanggal 5 ya. Terus kita lanjutkan 10 juta dikurang 25% kali 40. Nah, mudah kan? Ininya harga pokok. Terangannya harga pokok penjualan. Ini ada arus kas nggak? Nggak ada, karena belum dibayar begitu ya. Cuman di laba rugi dia akan menambah senilai tadi, senilai hasil pengurangan HPP secara otomatis di jurnal ya. Kita punya, berarti kalau 40 punya 10 juta, jadi akan nambah kan. Oke, nah seperti itu teman-teman ya untuk mencatat penjualan tunai dan penjualan kredit. Mudah sekali, kuncinya di sini. Di kode dan nama akun jurnalnya harus benar, begitu ya. Nah, neraca sekarang sudah otomatis jadi. Nah, ini ada persediaan barang tinggal 94, piutang tadi total tagihannya 40, begitu ya. Dan kita bisa melihat di neraca saldo akan menambah. Nah, kas tunai 39 tadi ya. Kemudian kas di Bank BRI dan lain-lain detailnya ada di sini. Oke, untuk pencatatan penjualan tunai dan kredit sudah selesai dan kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana kita mencatat, menghitung aktiva tetap. Ada penyusutan, kemudian mencatat beban keluar. Nanti kita akan mencatat kas keluar dengan mengeluarkan beban habis pakai dan mencatat beban penyusutan. Begitu ya. Apakah beban penyusutan ada arus kasnya? Karena banyak yang memahami beban penyusutan itu uangnya dikemanakan, padahal tidak mengganggu uang kas. Kita praktekkan nanti, oke? Dan silakan untuk teman-teman mencoba untuk yang jurnal sampai penjualan kredit dan penjualan tunai. Dan kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana kita mencatat pengeluaran uang kas, mengeluarkan beban-beban, dan mencatat beban-beban yang tidak ada pengaruhnya terhadap kas. Oke, terima kasih. Jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.